Oke, berikutnya cara baca M ke N. Tadi udah saya jelaskan ya M ke N. Udah bisa dipahami? Nur Hidayanti. Udah ya? Oke. Arif, yang weak entity dan strong entity masih belum paham. Oke. Entity ya, entitas ini secara apa namanya ya? Secara umumnya lebih kurang itu ada dua jenis, ada yang weak entity dan ada yang strong entity atau entitas kuat. Nah, kalau dikatakan dia adalah entitas lemah, jika dia dikatakan sebagai entitas lemah, maknanya entitas tersebut hanya wujud jika ada entitas yang lainnya. Ya, dia lemah. Nah, kenapa dikatakan lemah? Dia nggak akan wujud sendiri. Contohnya seperti ini. Ada relasi orang tua, ya, orang tua, ya. Jadi relasi orang tua, ada mahasiswa, mahasiswa. Ini stilus saya agak kurang bagus, yang minggu lalu patah. Nah, orang tua dengan mahasiswa. Kok ini jadi segitiga? Nah, kayak gini ya. Nah, entitas orang tua ini ya tidak akan muncul, ya tidak akan muncul kalau tidak ada mahasiswa. Iya atau tidak? Misalnya kalian nggak masuk ke Universitas Syah Kuala, apakah data orang tua kalian itu akan masuk ke apa namanya, data orang tua tersebut akan masuk ke data di Universitas Syah Kuala? Enggak ya, enggak kan? Betul? Enggak kan? Kalian enggak masuk ke USK, tapi masuknya ke UIN misalnya. Apakah data kalian itu akan masuk ke USK? Enggak. Nah, itu maknanya. Jadi, entitas lemah ya, itu akan sangat tergantung dengan entitas yang lain. Nah, jadi dia nggak bisa berdiri sendiri, dia bergantung dengan entitas yang lain. Nah, kalau entitas kuat seperti apa? Ya, sebaliknya. Makanya dia itu pasti akan wujud. Dia nggak akan tergantung kepada entitas lain. Misalnya kalian di universitas ini, entitas kalian itu sebagai mahasiswa. Apakah mahasiswa itu tergantung dengan entitas lain? Enggak, pasti akan ada. Yang namanya universitas nggak ada mahasiswa, bukan universitas namanya kan? Nah, jadi istilahnya entitas yang pasti akan wujud ya dalam kasus tersebut ya, keberadaannya itu tidak bergantung pada entitas yang lain, itu bermakna entitas kuat atau strong entity. Bisa dipahami yang di sini? Bisa. Oke, yang di rumah bagaimana, bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Ada? Tanyalah. Ini ada latihan nih. Latihan. Mana dia? Latihannya. Nah, ini dia tahapnya ya. Sebelum kita mulai latihan, kita lihat dulu tahap pembuatannya. Yang pertama sekali, identifikasikan entitas. Yang pertama sekali, identifikasikan entitasnya dulu. Jadi kan ada kasus nih, ada kasus seperti apa. Nah, dari kasus tadi kita tentukan kira-kira entitas apa saja yang akan terlibat. Entitas itu bermakna objek ataupun dia bukan berupa, dia bisa berupa fisik, dia juga bisa berupa konsep. Ya. Apa makna dari entitas? Dia pasti akan ada data. Nah, dia pasti akan ada data-data yang dibawa oleh entitas tersebut. Nah, itu adalah pasti entitas. Jadi identifikasikan dulu entitasnya, baru kemudian tentukan atribut kunci. Bagaimana dengan atribut yang lainnya? Boleh langsung, tapi boleh juga kemudian. Nah, sesudah atribut kuncinya kita tentukan relasi antar entitas tadi itu seperti apa. Nah, baru berikutnya kita tentukan
derajat dan kardinalitasnya. Nah, baru berikutnya kita lengkapi dengan atribut-atribut bukan kunci yang lainnya. Ya, itu langkah-langkahnya lebih kurang seperti ini. Nah, ini konvensi penamaan, maknanya tidak harus, tapi ya sebaiknya seperti itu. Nah, biasanya, ya ini tipsnya, biasanya nama entitas itu cenderung menggunakan kata benda, sedangkan nama relasi itu cenderung menggunakan kata kerja. Biasanya kayak gitu. Nah, kita lihat latihan ya. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, kita lihat latihannya. Di sini latihan pertama, mahasiswa meminjam buku. Apa saja entitas yang terlibat? Mahasiswa. Mahasiswa sama KTM. Hah? Mahasiswa, ya, mahasiswa dan buku. ya, ada dua kan entitasnya, ada mahasiswa dan buku. Nah, berikutnya kita lanjut. Kalau tadi ringkasan, nah sekarang udah lebih panjang. Kita baca, pada saat mendaftar menjadi anggota perpustakaan fakultas, dicatatlah nama, nomor mahasiswa, dan alamat mahasiswa. Setelah itu, mereka baru bisa meminjam buku di perpustakaan. Buku-buku yang dimiliki perpustakaan banyak sekali jumlahnya. Tiap buku memiliki data, nomor buku, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit. Satu buku bisa ditulis oleh beberapa pengarang. Ya, oke. Gimana? Apa entitasnya? Mahasiswa. Oke, kita buat dulu mahasiswa. Alah. Kok mahi? Maha. Aduh. Mahasiswa. Terus? Buku. Ada lagi entitas yang lainnya? Tidak ada. Ada, ya. Oke, relasinya apa? Pinjam. Pinjam ya, kata kerja, pinjam. Kemudian apa lagi? Atribut. Atribut apa saja untuk mahasiswa? Nama, NPM, alamat, habis itu nomor mahasiswa, nomor MHS, MHS, nomor MHS ini atribut kunci kan? Karena kan nomor mahasiswa nggak mungkin sama kan, jadi dia pasti akan menjadi atribut kunci. Ada garisnya ya kalau atribut kunci. Kemudian apa lagi? Alamat. 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 Ya, stilusnya kurang bagus memang, jadi makanya tulisannya jadi tambah parah nih. Oke, berikutnya untuk buku apa saja atributnya? Nomor buku. Nomor buku. Nah, nomor buku ini atribut kunci, ya kan? Nomor kan, biasa kalau udah ada kata-kata nomor, ID, nah itu pasti dia sifatnya atribut kunci, biasanya. Oke, terus apa lagi? Judul. Terus? Pengarang. Pengarang. Aduh, ya kira-kira lah nih ya tulisannya ya. Kemudian apa lagi? penerbit, Bu. Penerbit. Terus? Tahun terbit. Tahun terbit, tahun saja. Satu buku bisa ditulis oleh beberapa pengarang. Apa tuh? Apa tuh? Satu buku bisa ditulis oleh beberapa pengarang. Apa? One to many atau gimana? Kok one to many? Hah? Bukan kardinalitas.
Satu buku bisa ditulis oleh beberapa pengarang. Maknanya pengarangnya itu boleh satu saja, boleh lebih dari satu, ya kan? Maknanya dia atribut apa? Atribut imparsial. Atribut multi value. Kenapa dia atribut multi value? Karena beberapa, kata kuncinya di sini adalah beberapa pengarang. Ya berarti nggak harus satu. Kan, atribut ada berapa? Ada 5 kan? Atribut kunci yang berguna untuk membedakan, atribut simple yang hanya memiliki satu nilai, multi value beberapa nilai, komposit bisa dibagi lagi, dan derivatif yang berasal dari atribut yang lain. Nah, jadi di sini dia ada multi value. Kenapa? Beberapa pengarang. Nah, jadi di sini kita buat simbolnya double 2 garis untuk pengarangnya. Oke. Nah, sekarang relasi udah, atribut udah. Berikutnya kardinalitas. Dari ini, gimana kardinalitasnya? Satu mahasiswa boleh pinjam berapa buku? Belum disebutkan ya? Oke, kalau belum disebutkan kemungkinan besar di latihan berikutnya. Latihan berikutnya, oh kalian di rumah nampak, kalian di sini nggak nampak ya? Aduh, saya harus pindahkan lagi ini ke copy paste jadinya ya. Area saya. Kan nggak mungkin saya tulis lagi ini semuanya, capek Wak. Oke, copy dulu.